Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Nurdiansyah. Saya salah satu mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi bidang studi broadcast dari Universitas Budi Luhur angkatan 2013. Di sini saya ingin menjelaskan tentang sosialisme pada film Smurf. Kalian pasti sudah pada dengar dong tentang film kartun animasi yang terkenal tahun 80-an. Nah, masih pada ingatkah kalian tentang sekelompok makhluk biru yang lucu yang memakai topi ala chef? Mereka hidup di desa antah berantah pedalaman hutan Eropa yang rumahnya itu berbentuk seperti jamur. Walaupun kelompok itu sendiri agak banyak, namun mereka hidup rukun dan menjalankan fungsinya dengan baik dalam masyarakat. Mereka itu mempunyai bahasa sendiri yang mengganti kata kerja dan kata sifat dengan identitas bangsa mereka, yaitu Smurf. Karena sudah lama film ini tidak ditayangkan, maka sekedar mengingatkan teman-teman, film kartun animasi ini berasal dari Belgia, karangan dari Pierre Culliford. Sempat populer di Indonesia pada tahun 1980, dan bahkan stasiun televisi di Indonesia sempat menayangkan film kartun ini selama beberapa waktu. Dan uniknya, di restoran multinasional mengadopsi mainan figurnya yang berbentuk Smurf sebagai hadiah menu khusus yang diperuntukkan bagi anak-anak. Jadi ceritanya gini, di restoran itu mempunyai hadiah khusus buat anak-anak, yaitu mainan Smurf yang untuk dipelajari di rumahnya. Di desa itu semua Smurf bekerja sesuai profesi dan profesi pilihannya dengan sukacita dan hak yang sama tanpa harus mengenal mata uang. Ini benar-benar kondisi yang ideal bagi kaum komunis. Secara ekonomis, desa Smurf itu seperti pasar yang tertutup. Mereka tidak mengenal mata uang dan semua hal milik bersama atau bisa dikatakan properti publik. Setiap Smurf adalah pekerja sekaligus pemilik. Para Smurf menolak ide pasar bebas karena keserakahan dan ketidakadilannya. Dan kepentingan bersama jauh lebih penting dibandingkan kepentingan individual. Kehidupan di desa Smurf ini telah menggambarkan dengan sempurna praktek sosialisme utopis yang ada di dalam kepala Marx. Dengan menggambarkan komuna yang dikelola secara kolektif di bawah kepemimpinan sang revolusioner tunggal bernama Papa Smurf. Nah, sekedar mengingatkan teman-teman nih, bila teman-teman lupa dengan karakter Papa Smurf ini, nah saya ingin menunjukkan contohnya. Nah, ini loh Papa Smurf yang dengan jenggot khas, jenggotnya yang tebal. Seperti halnya negara komunis di dunia, desa Smurf pun tidak lepas dari bayang-bayang masalah. Di bagian hutan lainnya, hidup seorang yang bernama Gargamel. Ia perjaka tua jahat yang hidup bersama kucingnya yang setia yang bernama Azrael. Di dalam cerita ini dipercayai Gargamel mempunyai sihir yang ingin meleburkan para Smurf yang dipercayainya sebagai bahan baku utama untuk membuat emas. Sementara kucingnya itu yang bernama Azrael hanya ingin merasakan kenikmatan daging para Smurf. Nah, di dalam cerita ini Gargamel dapat digambarkan sebagai negara-negara kapitalis yang melihat segalanya sebagai potensi komodifikasi. Nah, kebetulan pula juga sejarah menunjukkan emas adalah salah satu komoditas yang paling menarik penjelajah kaum imperialis. Semua yang buruk tentang kapitalisme ada pada dirinya, yaitu Gargamel. Dia adalah contoh manusia yang lebih mengutamakan kepentingan individual dibanding kepentingan masyarakat. Bahkan kebetulan juga
Bukan kebetulan juga kalau ternyata ia adalah seorang perjaka tua yang tinggal di dalam kastil di tengah hutan dengan hanya ditemani seekor kucing yang bernama Azrael itu. Secara metafor, ia ingin menghabisi sosialisme, sama halnya yang dilakukan negara barat terhadap Soviet dan negara-negara satelit selama Perang Dingin. Kemudian, sebagai seorang kapitalis sejati, ia berharap bisa menjadikan segalanya sebagai komoditas, termasuk makhluk hidup lainnya. Bahkan rencana kedua yang akan dilakukan Gargamel ini terhadap para Smurf adalah ia ingin mengubah para Smurf ini menjadi bongkahan emas secepatnya setelah ia berhasil menangkapnya. Sebagai seorang kapitalis, ia lebih memperdulikan kesejahteraan dirinya sendiri dibanding keutamaan para Smurf. Sudah menjadi sifat alaminya untuk mengumpulkan kekayaan sebanyak mungkin. Kucing peliharaan Gargamel ini yang bernama Azrael mewakili serikat pekerja mandul di negara-negara yang menganut sistem pasar bebas. Ia tidak pernah mengeluh karena memang ia tidak punya suara. Ia tidak bisa menegosiasikan gajinya. Ia makan apa saja yang disuguhkan majikannya. Dan karena tubuhnya yang berukuran lebih kecil dan tidak lebih kuat dari Gargamel, maka ia mewakili kaum proletar. Dan Gargamel itu mewakili kaum borjois. Azrael dieksploitasi dan ditindas. Ia mempertaruhkan nyawanya untuk melakukan pekerjaan yang sangat berbahaya yang tidak bisa dilakukan majikannya, dan tidak memiliki kapasitas intelektual untuk mempertanyakan masalah ini. Sama seperti para pekerja yang menderita nasib buruk yang selama berabad-abad karena kurangnya pendidikan yang didapatkannya. Dan ia pun tidak punya pilihan lain selain menghamba kepada majikannya, yaitu Gargamel. Nah, jadi itu di sini ceritanya Azrael yang kucing setianya yang menemani Gargamel ini sangat takut terhadap Gargamel, yaitu majikannya. Nah, di sini saya ingin membahas tentang konflik internal yang ada pada desa Smurf ini. Nah, nampak usaha untuk menunjukkan betapa idealnya kehidupan kolektif di bawah satu pimpinan ini digambarkan dengan jelas dalam salah satu serinya yang berjudul Smurfer, di mana konflik khas Marxian klasik antara pemerintah yang jahat dan menindas, di mana pemimpinnya yang rakus mengeksploitasi masyarakat untuk kepentingannya sendiri, dipertentangkan dengan politik egalitarian ideal yang telah diformulasikan oleh Marx. Semuanya itu digambarkan dengan baik di dalam film Smurf kartun animasi ini. Di situ diceritakan Papa Smurf harus menempuh jalan yang panjang untuk mencari bahan ramuan ajaibnya. Sepeninggal Papa Smurf ini, para Smurf yang lain mengadakan pemilihan untuk memilih pengganti Papa Smurf. Lalu terpilihlah satu Smurf sebagai pemimpin, tapi ternyata ia menjadi otoriter dan menimbulkan gelombang pemberontak dari para Smurf yang lain untuk menggulingkan kekuasaannya. Dan hasilnya desa Smurf itu menjadi kacau, rusak akibat instruksi yang dijalankan milisi pemberontak itu. Dan desa yang utopis itu baru pulih kembali setelah Papa Smurf pulang di saat pertarungan sengit antara para Smurf sedang terjadi. Dalam hal ini, Papa Smurf sebagaimana juga dengan Marx telah mewakili bentuk Marxisme yang ideal dengan menampilkan gambaran ketergantungan masyarakat yang butuh sosok pahlawan pelopor revolusioner yang bisa dijadikan panutan dan pemimpin yang maha hebat. Nah, jadi di sini diceritakan
Papa Smurf itu meninggalkan desa. Lalu Smurf melakukan pemilihan untuk memilih pengganti Papa Smurf itu yang dulunya menjadi pemimpin Smurfnya itu. Nah, secara visual pun ditemukan kemiripan antara karakter penghuni desa Smurf dengan tokoh ideologis mazhab kiri di dunia nyata. Figur pemimpin desa itu yaitu Papa Smurf dengan jenggotnya yang lebat ini seperti ini sangat mirip dengan sosok Karl Marx. Jangan lupa pula, Papa Smurf itu adalah satu-satunya penghuni desa Smurf yang menggunakan pakaian berwarna merah, warna tradisional kaum sosialis. Nah, satu lagi nih karakter Smurf yang ada di dalam film Smurf ini, yaitu bisa dikatakan dalam bahasa Indonesia yaitu Smurf kacamata, yang memakai ciri khas kacamata bulat yang dikenakannya mengingatkan kita pada sosok Trotsky, salah seorang pentolan partai Bolshevik yang terjegal setelah Stalin mengambil alih tampuk kekuasaan. Nah, jika dilihat-lihat nih, maka sosok yang Smurf kacamata itu bisa digambarkan pada mengingatkan kita pada sosok Leon Trotsky. Dalam kisahnya digambarkan Smurf kacamata sebagai seekor Smurf yang bisa dikatakan cerdas, tetapi sikap sombongnya dan sok tahu membuat sering jadi bulan-bulanan para Smurf dan bahan cemoohan para Smurf lainnya. Sama seperti nasib Trotsky yang kemudian mati terbunuh dengan alat pemecah es dalam pengasingannya di Meksiko. Jadi ceritanya Smurf yang kacamata itu di film menceritakan tentang sifatnya yang sombong, so tahu, dan selalu dicemooh para Smurf lainnya. Itu digambarkan sama dengan dunia nyatanya Trotsky yang kemudian mati terbunuh dengan alat pemecah es di Meksiko. Nah, pesan untuk masyarakat di sini adalah Peyo atau Smurf berhasil menggambarkan teori Marxisme dalam bentuk kisah dongeng yang alegoris. Jauh dari kata gagal, bisa dikatakan ya memuaskan. Komik Smurf ini pada akhirnya telah berhasil menyebarkan pesan dengan baik dalam masyarakat. Dengan bias kehidupan nyata yang kita alami jauh lebih baik daripada yang pernah literatur fantasi lainnya. Coba lakukan kalau tidak percaya. Boleh saja sebagian besar ide dalam komik ini terinspirasi ideal Marxisme utopis, karena walaupun ia tidak menggambarkan dunia secara nyata juga apa adanya dengan segala kompleksitasnya, kita masih bisa membayangkan. Nah, jadi film Smurf ini kita gampang menangkap apa yang baik bagi kita untuk masyarakat dan kita bisa membayangkannya. Puluhan tahun sudah masa kejayaan Smurf di Indonesia telah berlalu. Anak-anak yang dahulu mengkonsumsi kisah di desa Smurf itu beranjak dewasa. Tidak seperti generasi sebelumnya yang terhegemoni politik scapegoating Orde Baru. Mereka bisa dibilang jauh lebih akseptif terhadap wacana-wacana gerakan berideologi kiri. Sebagai antitesa atas kegagalan ideologi yang dianut pemerintah despotik, sosok Karl Marx dan Che Guevara hadir sebagai pahlawan di tengah mereka. Nah, ini bisa jadi penerimaan kaum muda terhadap ideologi kiri tersebut terjadi karena sejak kecil itu mereka mendapat gambaran ideal mengenai pola kehidupan masyarakat sosialis melalui komik Smurf. Nah, ini bisa saya jelaskan karena komik Smurf itu banyak kebaikan-kebaikan yang bisa anak-anak ambil dan gampang dibayangkan oleh
anak-anak yang di luar kepala itu langsung cepat menanggapnya, karena di komik Smurf ini kebanyakan kebaikannya, tidak ada keburukannya. Nah, di sini saja artikel saya tentang sosialisme pada film Smurf. Kalau ada salah kata atau berlebihan tolong dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.